Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan bercerita tentang perjalanan seorang wanita soleha yang pada saat wafatnya kuburannya menebarkan aroma harum, bahkan harumnya sampai ke langit. Simak terus video ini untuk mengetahui selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain, dan jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Sarung Dakwah Channel. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra Mi'raj, tercium aroma sangat harum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solihah bernama Siti Masitoh dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Siapakah Siti Masitoh? Perempuan solehah yang dimaksud malaikat Jibril. Ia hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat. Orang-orang terdekat itu adalah Siti Asya, yaitu istri dari Fir'aun, dan Siti Masitoh yang mengurus anak-anak Fir'aun. Seorang lagi bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Masitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dengan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa. Atas sikap Hazakil itu, Fir'aun mengganjarnya dengan hukuman mati. Hal itu tak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain kecuali Allah. Suami Siti Masitoh ini ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma, tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, yaitu Siti Aisyah. Asya pun memberikan nasihat agar Masitoh dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Masitoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asya mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikannya di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa, Masitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masitoh. Saat itu Masitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun.
Siti Masito dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditunjukkan untuk Fir'aun, yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah. Karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Masito tersebut kepada bapaknya. Masito tidak gentar karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masito dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masito tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas ia mengatakan betul bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Masito beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masito diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Siti Masito tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun, raja yang zalim. Pendirian Masito semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawal segera melemparkan Masito bersama anak-anaknya ke dalam minyak mendidih. Kisah ini disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Fir'aun memerintahkan melemparkan anak Masito satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masito. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir yang dimasukkan tembaga panas, Masito sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Riwayat lain, bayi Masito meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masito hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masito membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wallahu akbar. Siti Masito dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah ketika Masito dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk. Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masito bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masito bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil